Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul materi gagal penyesuaian diri. Anggota kelompok kami yaitu Bayani Rahma, Putri Anissa, Ramadhani Hasibuan, Fitri Nurlaila, Ipak Mentari, Rima Anjani, Zuri Mayanti, Anissa Fitria, dan Hariyah. Penyesuaian diri yang baik kelihatannya mengandung suatu tingkat penguasaan, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengatur respon-respon pribadi sedemikian rupa, sehingga konflik, kesulitan, dan frustasi akan hilang dengan munculnya tingkah laku yang efisien atau yang menguasai. Seperti dikatakan oleh seorang penulis, apabila kebutuhan untuk menguasai adalah sama sekali atau untuk sebagian terbesar gagal dalam jangka waktu yang lama, maka individu pasti tidak dapat menyesuaikan diri. Carroll 1951. Kegagalan dalam menyesuaikan diri seringkali ditentukan oleh hubungan antara kapasitas individu dalam menyesuaikan diri dan kualitas dari tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya, misalkan ada seorang pria mengeluh karena merasa sakit di sekitar jantungnya. Ia kemudian pergi ke dokter dan dokter mengatakan bahwa ia tidak menemukan penyebab organik dari penyakitnya itu. Ada lagi, seorang prajurit yang akan pergi ke medan perang tiba-tiba tidak dapat mengangkat lengan kanannya. Secara fisik, ia sama sekali tidak cedera, tetapi tangannya benar-benar lumpuh. Ada lagi, seseorang yang kelihatannya normal tiba-tiba pingsan pada waktu melihat darah. Semua tingkah laku yang dikemukakan di atas disebut penyesuaian diri neurotik. Neurosis dalam psikoanalisis menurut tokoh terkenal Sigmund Freud adalah kesehatan jiwa dan badan yang terganggu karena adanya konflik dan kesulitan dalam jiwa individu. Dasar dari adanya neurosis menurut psikoanalisis ialah adanya konflik dan kesulitan batin. Di sini, neurosis dapat didefinisikan sebagai gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh kegagalan dalam menyesuaikan diri. Ciri-ciri umum penderita neurotik. Meskipun bentuk dari neurotis itu beraneka ragam dan setiap penderita neurotik sangat unik dalam memperlihatkan simptom-simptom tertentu, tetapi beberapa ciri umum dapat ditemukan dalam semua bentuk neurotis. Nah, ciri-ciri tersebut ialah yang pertama, adanya kecemasan, tidak dapat berfungsi sesuai dengan kapasitas. Kemudian, pola tingkah laku yang kaku atau diulang-ulang. Kemudian, egosentrik. Kemudian, hipersensitif atau sangat peka, tidak matang, keluhan-keluhan somatik, tidak bahagia, dan yang terakhir, banyak tingkah laku yang bermotivasi tidak sadar. Neurotik yang pertama, gangguan kecemasan. Kecemasan merupakan simptom utama atau penyebab dari simptom yang lain. Perlu diketahui bahwa kecemasan merupakan simptom dalam bermacam-macam gangguan yang lain. Misalnya, orang-orang yang mengalami depresi biasanya merasa cemas. Gangguan fobia dan anxiety stage. Gangguan kecemasan dibagi ke dalam dua kelompok, yakni gangguan fobia dan anxiety stage. Gangguan kecemasan dalam dua kategori ini berdasarkan apakah kecemasan itu terlokalisasi atau tersebar. Dalam gangguan fobia, kecemasan itu terlokalisasi dan dihubungkan dengan salah satu objek atau situasi. Misalnya saja, seorang individu mungkin sangat cemas bila berhadapan dengan laba-laba atau bila berada dalam suatu bangunan yang tinggi. Sebaliknya, dalam anxiety stage, kecemasan itu tersebar atau diffuse dan tidak dihubungkan dengan salah satu dan digambarkan sebagai sesuatu yang selalu ada di mana-mana dan mengambang atau disebut juga dengan free floating. Nah, individu yang menderita anxiety stage ini sama seperti individu yang seluruh hidupnya terbungkus dalam awan yang bermuatan listrik atau yang setiap saat terancam bahaya serta malapetaka. Gangguan fobia. Fobia sendiri adalah reaksi ketakutan yang hebat atau abnormal terhadap situasi atau benda yang khusus. Nah, meskipun orang yang bersangkutan menyadari bahwa bahaya yang aktual sesungguhnya tidak ada, tetapi ia tetap merasa takut. Nah, biasanya ia mengalami ketakutan hanya apabila berada dalam situasi yang khusus atau apabila melihat benda yang khusus itu. Nah, awalan fobia ini didahului oleh satu nama benda atau situasi dalam bahasa Yunani yang artinya ditakuti. Nah, misalnya
agorafobia. Nah, agorafobia ini ketakutan terhadap tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya ada ergosiofobia atau takut menulis. Selanjutnya ada anxiety stage. Nah, anxiety stage ini berbeda dari gangguan-gangguan fobia karena respon emosional dalam anxiety stage menyebar dan tidak ada kaitannya dengan salah satu situasi atau stimulus tertentu. Dalam gangguan-gangguan ini, kecemasan dikatakan free floating atau menggambang. Anxiety stage dibedakan menjadi 4 macam, yakni gangguan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan stres post-traumatik, dan gangguan obsesif kompulsif. Gangguan-gangguan ini berbeda berdasarkan intensitas, durasi, respon-respon defensif atau penyebabnya. 2. Gangguan somatofrom. Gangguan-gangguan somatofrom, terutama gangguan-gangguan konversi atau disebut juga reaksi-reaksi konversi, adalah gangguan-gangguan neurotik yang khas bercirikan emosionalitas yang ekstrim dan berubah menjadi simptom-simptom fisik. Simptom-simptom fisik itu mungkin merupakan kelumpuhan anggota-anggota tubuh, rasa sakit, dan nyeri yang luar biasa, seperti buta, tuli, tidak bisa berbicara, muntah terus-menerus, kepala atau tangan terasa gemetar. Ciri utama dari kebanyakan gangguan somatofrom ialah adanya simptom-simptom seperti rasa sakit, lumpuh, buta, tuli, tetapi penyebab fisiknya tidak ada. Dan diduga gangguan-gangguan ini disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Ada 5 macam gangguan somatofrom, yakni yang pertama ada somatisasi, yang kedua ada hipokondriasis, yang ketiga ada konversi, kemudian ada perasaan sakit idiopatik, dan yang terakhir ada gangguan dismorfik. Yang ketiga ada gangguan disosiatif. Gangguan-gangguan disosiatif adalah gangguan dan perubahan-perubahan dalam fungsi integratif yang normal dari identitas, ingatan, atau kesadaran. Dengan kata lain, dalam gangguan-gangguan disosiatif ada suatu pemisah yang berat atau fungsi-fungsi kepribadian sampai individu tidak menyadari atau kehilangan kontak dengan aspek-aspek yang penting dari kepribadiannya. Ada 5 macam gangguan disosiatif. Yang pertama, amnesia psikogenik. Yang kedua, fugu psikogenik. Yang ketiga ada kepribadian ganda, dan yang keempat ada desepsonalisasi. Yang terakhir ada kesurupan atau trans menurut Holmes tahun 1991. 4. Gangguan-gangguan unipolar. Depresi termasuk salah satu di antara gangguan-gangguan suasana hati atau mood. Gangguan-gangguan suasana hati adalah gangguan-gangguan yang bergerak dari depresi yang dalam sampai kepada mania yang ganas. Gangguan-gangguan suasana hati ini kadang-kadang disebut gangguan-gangguan afektif. Nah, gangguan-gangguan suasana hati ini dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni yang pertama ada gangguan-gangguan depresif atau gangguan-gangguan unipolar atau unipolar disorder, di mana depresi menjadi simptom utama. Nah, yang kedua ada gangguan-gangguan unipolar atau bipolar disorder. Dalam gangguan-gangguan bipolar, depresi juga merupakan simptom yang dominan, tetapi kemudian simptom itu berubah menjadi mania. Perkenalkan, nama saya Rima Anjani. Saya akan melanjutkan mengenai materi bunuh diri. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab kematian yang sering terjadi. Hal yang perlu diperhatikan bahwa bunuh diri itu termasuk dalam gangguan suasana hati unipolar atau bipolar. Tetapi karena hubungannya lebih dekat dengan depresi, maka gangguan ini diuraikan sesudah depresi. Bunuh diri merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam kasus-kasus depresi.
Orang yang mengalami depresi yang berat sering melakukan bunuh diri karena mereka merasa putus asa dan tidak berdaya. Depresi tersebut mudah diidentifikasi dengan simptom-simptom klasik seperti kehilangan selera makan, kehilangan berat badan, insomnia, sembelit, amenorrhea atau menstruasi berhenti, kehilangan semangat, rasa cemas, dan merasa bersalah. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan bunuh diri. Yang pertama adalah perbedaan gender dan usia, bunuh diri yang tersembunyi dan gerak isyarat bunuh diri. Yang ketiga, peringatan bunuh diri yang akan terjadi dan nada-nada bunuh diri. Yang keempat, karakteristik orang yang bunuh diri. Yang kelima, iklim dan musim. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah gangguan-gangguan fisikofisiologis. Nah, gangguan fisikofisiologis ini adalah kondisi-kondisi di mana konflik psikis atau psikologis dan kecemasan menjadi penyebab dari timbulnya bermacam-macam penyakit fisik atau malahan membuat fisik yang sudah ada semakin lebih parah. Nah, konflik batin atau psikis atau psikologis dan kecemasan-kecemasan hebat bisa menjadi penyebab dari munculnya bermacam-macam penyakit fisik. Nah, ada beberapa macam gangguan fisikofisiologis. Di antaranya pertama, peptic ulcer. Nah, kata ulcer mengacu pada suatu gangguan pada kulit atau membran mukosa. Ulcer yang diderita oleh kebanyakan individu adalah peptic ulcer yang terjadi pada sistem pencernaan. Peptic ulcer atau penyakit lambung adalah borok bernanah pada alat pencernaan. Selanjutnya ada cardiomyopathy. Istilah cardiomyopathy atau neurosis jantung digunakan untuk menggambarkan sejumlah simptom yang berhubungan dengan jantung dan penyebabnya adalah psikogenik. Selanjutnya ada sakit kepala. Nah, sakit kepala sendiri itu merupakan salah satu penyebab yang menimbulkan rasa sakit. Sakit kepala disebabkan oleh faktor-faktor emosional atau tegangan-tegangan emosi. Sakit kepala yang disebabkan oleh tegangan-tegangan emosi ini dapat disebabkan oleh gangguan-gangguan kardiovaskular atau pembuluh nadi jantung yang menyebabkan meningkatnya tekanan intrakranial atau tekanan pada tenggorok. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu penyesuaian diri yang baik kenyataannya mengandung suatu tingkat penguasaan, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengatur respon-respon pribadi sedemikian rupa sehingga konflik, kesulitan, dan frustasi akan hilang dengan munculnya tingkah laku yang efisien atau yang menguasai. Istilah tersebut meliputi menguasai diri sendiri sehingga dorongan-dorongan, emosi, dan kebiasaan dapat dikendalikan. Juga berarti menguasai lingkungan, yaitu kemampuan untuk menangani kenyataan secara sehat dan menggunakan lingkungan, orang-orang, dan peristiwa-peristiwa dalam cara yang menyebabkan individu dapat menyesuaikan diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.